Kita lanjut bahas spoiler BTTH season 5 episode 167. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mata Xiaoyan menyapu musuh dari masa lalu satu demi satu. Dan tidak terduga bahwa Xiaoyan akan bertemu dengan orang-orang yang menjadi musuhnya di tempat ini. Ketika Xiaoyan sedang mengamati, kelompok dari orang ini juga langsung menoleh pada Xiaoyan, dan ekspresi raut wajah mereka telah berubah dipenuhi dengan keterkejutan. Bing He Sunse yang berasal dari lembah sungai es menatap Xiaoyan sambil berkata dengan lirih, "Tidak disangka bahwa aku akan bertemu dengan bocah kecil itu di tempat ini." Pada saat itu, Bing He Sunse hanya bisa mundur karena dirinya takut dengan klanku. Jika tidak, maka kelompok dari Xiaoyan sudah lama ditangkap olehnya. Selanjutnya, Bing He Sunse pun memiliki niat memburu yang besar di raut wajahnya sambil mengatakan, "Saat ini, segala macam orang-orang telah berkumpul di tempat ini. Jika aku memiliki kesempatan setelah memasuki peninggalan kuno, mungkin aku bisa melakukan penyerangan terhadap Xiaoyan. Dan pada saat itu, selama diriku melakukannya secara diam-diam, bahkan klanku tidak akan bisa mengetahuinya." Ekspresi yang ganas juga melintas di raut wajah dari kepala sekte Suan yang mendalam, yaitu Chen Tianan. Dirinya kemudian bergumam pelan di dalam hatinya, "Benar-benar musuh yang melewati jalan yang salah. Sebenarnya, aku bisa bertemu dengan bocah itu di tempat ini tanpa perlindungan dari Menara Pil. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana seorang Xiaoyan akan melakukan sesuatu yang menggemparkan." Xiaoyan bisa merasakan niat membunuh yang samar di dalam hatinya ketika mengetahui bahwa musuhnya telah berkumpul di tempat ini. Namun Xiaoyan juga tidak takut sama sekali. Jika mereka maju, Xiaoyan akan menghadapi orang-orang ini. Mata dari Xiaoyan melihat pada Xiaoyan dengan ekspresi yang tidak berdaya. Kemudian Xiaoyan berkata, "Sungguh tidak terduga bahwa diriku tanpa sadar telah menciptakan begitu banyak musuh." Namun detik berikutnya ada suara yang terdengar dari arah belakang. "Hei Xiaoyan, kau benar-benar ada di tempat ini." Xiaoyan menoleh. Dirinya pun cukup kaget, yang kemudian mengatakan, "Tang Huo'er." Selanjutnya, tatapan mata dari Xiaoyan juga melihat pada pria tua yang ada di sebelah Tang Huo'er, yang tidak lain itu merupakan pimpinan dari lembah api yang terbakar, Pak Tua Tang Zhen. Di hadapan banyak ahli yang telah berkumpul di tempat ini, Tang Zhen pun memimpin orang-orang dari lembah api yang terbakar berjalan menuju Xiaoyan. Kemudian dirinya menangkupkan dua tangannya sambil tertawa lalu mengatakan, "Teman muda Xiaoyan, sudah lama kita tidak bertemu dan kau masih baik-baik saja." Xiaoyan juga buru-buru menangkupkan dua tangannya pada Pak Tua Tang Zhen sambil mengatakan, "Kepala lembah Tang, kau terlalu sopan. Dirimu saat ini jauh lebih kuat. Seiring bertambahnya usia, selama kita belum bertemu beberapa tahun ini, lembah api yang terbakar bisa dianggap sebagai salah satu faksi yang besar dan juga memiliki peringkat tinggi di dataran tengah. Dan Tang Zhen juga merupakan orang yang sangat terkenal karena dia memiliki salah satu dari api surgawi." Tindakan dari Tang Zhen yang mendekati Xiaoyan itu secara alami akan menarik perhatian cukup banyak orang. Oleh karena itu, Feng Qing'er, Bing He Sunse, dan juga yang lainnya tanpa sadar hanya bisa mengangkat alis mereka ketika melihat pemandangan seperti ini. Tidak ada satupun dari mereka yang mengira bahwa Xiaoyan akan memiliki hubungan yang baik dengan lembah api yang terbakar. Mata dari Tang Zhen mengamati tubuh dari Xiaoyan, kemudian dia berkata, "Sungguh tidak terduga, hanya dalam waktu 2 tahun tidak bertemu saja, dirimu tidak hanya menjadi juara dari perkumpulan Pil, tapi juga telah maju ke kelas Daosun. Kecepatan seperti ini benar-benar membuat diriku sebagai orang tua merasa cukup malu." Xiaoyan hanya tertawa, kemudian mengubah topik pembicaraan dengan mengatakan, "Apakah kepala lembah Tang datang ke tempat ini juga karena peninggalan kuno itu?" Tang Zhen pun menjawab perkataan dari Xiaoyan, "Peninggalan kuno itu cukup langka dan sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang elit Daosun. Bahkan lebih langka lagi, karena peninggalan kuno telah muncul, maka secara alami diriku juga harus datang dan melihat-lihat barang yang ada di dalam sana." Tatapan mata dari Tang Zhen menyapu tempat sekeliling, yang kemudian berubah menjadi cukup tajam karena dia tahu di tempat ini cukup banyak faksi besar yang memiliki permusuhan dengan Xiaoyan. Hal ini membuat Tang Zhen mengatakan, "Teman muda Xiaoyan, situasimu saat ini tampaknya tidak cukup baik." Xiaoyan hanya mengangguk, lalu menjawabnya,
keberuntunganku memang sedikit buruk. Dan Tang Sen kemudian berkata, tenanglah, jika kau memerlukan bantuan setelah memasuki peninggalan kuno itu, maka kau bisa memanggil diriku. Dan saat itu kau telah membantuku untuk membuatkan pil bodhisattva api, maka aku juga masih memiliki hutang budi padamu. Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dia menjawab, jika diriku memang benar-benar dalam situasi seperti itu, maka aku Xiaoyan pasti akan datang dan meminta bantuanmu. Alasan Tang Sen bersedia menyinggung faksi-faksi besar yang kuat ini sebagian karena bantuan dari Xiaoyan yang saat itu memurnikan pil bodhisattva api untuk Tang Guo'er, dan alasan lainnya kemungkinan besar karena identitas dari Xiaoyan yang merupakan master alkemis tingkat ke-8. Selain itu, dirinya juga telah menjadi juara dari perkumpulan pil. Master alkemis tingkat 8 merupakan eksistensi yang akan diperebutkan oleh banyak faksi besar dimanapun dia berada. Tatapan mata Xiaoyan kemudian menyapu ke tempat sekeliling, dan saat ini bagian luar dari aula besar telah dipenuhi oleh lautan manusia. Meskipun begitu, tidak ada satupun orang yang berani dengan cerobohnya masuk dalam radius 100 meter dari aula besar ini. Kebuntuan pun berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum akhirnya tiba-tiba saja tanah bergetar dengan cepat. Aula besar yang kosong dari aktivitas apapun kali ini telah menimbulkan suara gemuruh yang cukup keras, dan tatapan mata dari banyak orang melihat pintu batu yang benar-benar besar secara perlahan telah terbuka. Banyak orang kemudian tertawa dengan keras sambil mengatakan, pintu masuknya telah dibuka, serbu! Lautan manusia kini telah berubah menjadi kegemparan. Banyak sosok dengan cepat memasuki sebuah terowongan ketika pintunya telah terbuka. Namun kelompok Xiaoyan tidak buru-buru untuk masuk ke dalam sana, dan dirinya masih terus melakukan pengamatan untuk saat ini, karena Xiaoyan yakin pasti tidaklah mudah untuk memasuki peninggalan kuno yang telah ditinggalkan oleh seorang elit Daozeng. Dan benar saja, semuanya pun seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan. Ketika banyak orang telah masuk ke dalam terowongan, tiba-tiba saja terowongan yang gelap itu pun berubah menjadi merah terang. Tanah pun terbelah. Setelah itu semua orang bisa melihat lahar panas yang berwarna merah menyembur dari dalamnya. Dinding-dinding dari terowongan juga langsung memuntahkan pilar api berwarna biru, dan siapapun yang menyentuh api ini, mereka akan diubah menjadi debu. Perubahan yang tidak terduga ini menyebabkan banyak orang di dalam terowongan benar-benar langsung menghilang dalam sekejap. Sementara orang yang masih ada di luar ketika melihat hal itu, mereka pun menghentikan langkahnya dan tidak berani dengan ceroboh kembali memasuki terowongan tersebut. Kekacauan seperti ini berlanjut dalam sejenak sebelum akhirnya berubah menjadi tenang. Tatapan mata serakah dari banyaknya orang yang ada di tempat ini kini telah berubah menjadi lebih redup karena mereka merasakan ancaman dari kematian yang sangat mengerikan. Salah seorang yang berasal dari faksi besar kemudian mengatakan, hanya jalur api ini apakah benar-benar ingin menghentikan kita? Kelompok dari orang ini pun kemudian mengeluarkan doki yang cukup agung dari dalam tubuh mereka, dan akhirnya bergegas memasuki jalur api yang kali ini api biru di dalam terowongan sebenarnya tidak bisa melukai orang-orang ini karena mereka memiliki perlindungan dari doki yang cukup agung. Tang Sen hanya bisa tertawa ketika melihat banyak orang telah menyerbu masuk ke dalam aula besar. Dirinya kemudian melambaikan tangan dan mengeluarkan api 9 naga petir untuk membungkus seluruh orang-orang dari lembah api yang terbakar. Dan kemudian Tang Sen berkata pada Xiaoyan, teman muda Xiaoyan, kau memiliki api surgawi dan kemungkinan jalur api ini tidak akan bisa menghentikan kelompokmu. Ayo, kita harus segera bergerak dan masuk ke dalam sana. Mendengar kata-kata dari Tang Sen, Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, dan dia juga langsung mengeluarkan api hati 3000 teratai yang berwarna ungu coklat, lalu menyapu seluruh tubuh dari kelompok Xiaoyan dan memberikannya perlindungan. Melihat api yang dikeluarkan oleh Xiaoyan membuat Tang Sen raut wajahnya berubah, dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan api 9 naga petir kali ini juga telah bergetar dengan hebat, yang samar-samar memiliki ketakutan yang besar
terhadap api surgawi milik Xiaoyan. Sambil terus melihat api ungu coklat Xiaoyan, Tang Shen pun mengatakan, api surgawi dari bocah kecil ini, kenapa hal itu berbeda dari masa lalu? Dan ini merupakan pertama kalinya bagi seorang Tang Shen melihat api surgawi yang bisa membuat api 9 naga petirnya mengungkapkan emosi yang benar-benar ketakutan dan juga tertekan. Xiaoyan, dirinya mengabaikan ekspresi terkejut dari seorang Tang Shen, lalu mengatakan, Kepala Lembah Tang, aku Xiaoyan dan juga kelompokku harus masuk duluan. Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan pun melambaikan lengan bajunya dan kelompok dari Xiaoyan kini telah menyerbu masuk ke dalam jalur api yang panas. Sementara Tang Shen hanya bisa berkata, bocah ini benar-benar menakutkan. Dengan perlindungan api surgawi milik Xiaoyan, kelompoknya pun benar-benar masuk ke dalam jalur api yang ada di terowongan. Dan setelah masuk ke dalam sana, kelompok dari Xiaoyan bisa merasakan hawa panas yang luar biasa. Bahkan dindingnya kali ini telah berubah menjadi merah, sementara jalan di bawah telah dipenuhi dengan lava yang panas. Jika seseorang dengan ceroboh masuk ke tempat ini, maka mereka akan diubah menjadi debu seperti sebelumnya. Meskipun jalur api ini cukup merepotkan bagi orang lain, hal itu tidak memiliki kesulitan sedikit pun bagi kelompok Xiaoyan. Di dalam jalur api ini cukup banyak para ahli yang telah masuk dengan perlindungan doki yang agung di dalam tubuh mereka. Meskipun begitu, ekspresi di raut wajah banyak orang terlihat cukup jelek dan mereka jelas tidak sesantai seperti kelompok Xiaoyan. Ketika banyak orang menemukan kelompok Xiaoyan dengan santainya berjalan di jalur api ini, hal itu membuat mereka menjadi tercengang. Xiaoyan mengabaikan tatapan mata dari banyak orang. Segera setelah itu kelompoknya dengan mudah melewati jalur api dan meninggalkan semua orang di belakangnya dengan cepat. Xiao Yixian sambil tersenyum dia pun mengatakan, memang layak menjadi peninggalan yang ditinggalkan oleh seorang elit Dozeng. Jalur api ini sebenarnya sangat panjang dan sepertinya beberapa orang akan mendapatkan kesialan. Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Sementara dia bisa merasakan api biru yang ada di tempat ini adalah sesuatu yang cukup misterius. Karena hal itu sebenarnya mampu melelehkan doki dari seseorang. Dan Xiaoyan merasa bagi orang-orang yang hanya ingin mengendalikan doki di dalam tubuh mereka untuk menerobos masuk secara paksa ke dalam tempat ini, memang akan menemui kesialan. Dan hal itu benar-benar sesuai harapan dari Xiaoyan. Banyak orang kali ini telah dilenyapkan karena doki mereka tidak bisa menahan panasnya hawa yang ada di tempat ini. Tatapan mata dari Tian Huo Xunzi melihat ke depan sana dan tiba-tiba saja dia berkata, hei lihatlah, bukankah itu adalah kelompok dari lembah sungai es? Xiaoyan segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah depan, yang membuat alis dari Xiaoyan kali ini langsung naik. Orang-orang dari lembah sungai es itu seluruh tubuhnya ditutupi oleh doki berwarna putih. Karena itu merupakan doki es yang cukup unik dan hanya dimiliki oleh orang-orang dari lembah sungai es. Bing He Xunzi ketika melihat kelompok dari Xiaoyan telah muncul di belakang mereka, hal ini membuat raut wajah dari Bing He Xunzi telah berubah menjadi cukup jelek. Dia pun hanya bisa mendengus, kemudian melambaikan lengan bajunya. Udara yang cukup dingin dalam sekejap langsung menyelimuti para ahli dari lembah sungai es. Dan kemudian mereka bergerak dengan cepat meninggalkan kelompok Xiaoyan. Xiangshan ketika melihat hal itu hanya bisa tertawa dengan jijik, lalu mengatakan, karakter dari orang-orang itu cukup konyol. Mereka berlari begitu cepat. Apakah karena mereka takut jika kita akan langsung memberikan penyerangan? Xiaoyan hanya tersenyum. Dengan barisannya saat ini, dirinya tidak takut jika melakukan bentrokan dengan lembah sungai es. Karena jika benar-benar bertarung, maka orang-orang dari Bing He Xunzi yang akan dirugikan. Mata dari Xiaoyan menyapu api biru yang ada di sekitar tempat ini. Dirinya pun tanpa sadar mengernyitkan dahinya sambil mengatakan, ayo, kita harus segera pergi. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan jalur api ini. Setelah berkata seperti itu, Xiaoyan pun melambaikan lengan bajunya. Dan kelompok Xiaoyan kini telah meningkatkan kecepatan. Mereka berubah menjadi cahaya api yang melesat dengan cepat ke depan sana. Mereka pada akhirnya bertemu dengan beberapa orang dengan ekspresi yang cukup mengerikan. Namun hal yang paling membuat Xiaoyan terkejut adalah saat ini dirinya
tidak menemukan orang-orang dari lembah sungai es, seolah mereka telah lenyap dari jalur api ini. Xiao Yixian kemudian mengatakan, situasinya memang cukup aneh. Tidak mungkin kecepatan dari orang-orang lembah sungai es melebihi kecepatan kita. Xiaoyan pun mengurangi kecepatannya sedikit. Tatapan matanya menyapu ke seluruh tempat ini. Sementara Xiongxan, dirinya pun berkata, jalur api ini benar-benar terlalu panjang. Apakah kita akan menemukan pintu keluar di depan sana? Xiaoyan cukup terkejut ketika mendengar ucapan dari Xiongxan, dan dirinya kemudian berkedip, tampak seolah-olah telah memahami sesuatu. Hal ini membuat Xiaoyan berkata, sebenarnya jalur api ini merupakan sebuah jebakan. Jalan di depan sana bukanlah jalan yang benar menuju peninggalan kuno. Jika orang-orang terus melakukan perjalanan melalui jalur api ini, maka doki di dalam tubuh mereka cepat atau lambat akan terbakar habis. Xiao Yixian hanya mengangkat alisnya, kemudian mengatakan, jika jalur api ini bukan pintu masuk yang sebenarnya, lalu di mana jalan yang benar? Mata dari Xiao Yixian menyapu pada dinding-dinding merah yang ada di sekitarnya, dan jelas dinding ini tidak memiliki pintu sedikit pun. Tatapan mata dari Xiaoyan melihat pada magma yang ada di bawah sana. Kemudian dirinya berkata, alasan kenapa anggota dari lembah sungai es menghilang dengan cepat kemungkinan karena Ping He Sunse telah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Namun bagian kiri, kanan, dan juga atas dari terowongan ini merupakan dinding batu. Hal itu jelas tidak memiliki pintu yang sebenarnya. Xiao Yixian dengan heran pun berkata, apakah maksudmu jalur yang asli berada di bawah sana? Wajah dari Yao Tianhuo juga cukup terkejut, yang kemudian dirinya mengatakan, pemilik dari peninggalan kuno ini memang cukup licik. Orang biasa pasti akan berpikir cukup mustahil untuk masuk ke dalam lava panas di bawah sana. Sementara Xiaoyan hanya tertawa sambil mengatakan, tidak heran, para anggota dari lembah sungai es mereka buru-buru meninggalkan kita dengan cepat. Karena sebenarnya mereka tidak mau kita menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Setelah berkata seperti ini, Xiaoyan melambaikan tangannya. Api ungu coklat pada tubuh semua orang pun langsung diperkuat, dan kelompok dari Xiaoyan memasuki lava panas di bawah sana. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, kelompok Xiaoyan pun menembus lahar yang sangat panas. Hal ini berlanjut sekitar 1 menitan, hingga pada akhirnya kelompok dari Xiaoyan seolah-olah telah berada di tempat tertentu. Dan kali ini, tempat ini sendiri merupakan tanah yang cukup dingin, sedingin es. Tatapan mata dari kelompok Xiaoyan melihat ke arah atas. Ekspresi terkejut pun melintas di raut wajah mereka, karena sebenarnya bagian atas dari kelompok Xiaoyan merupakan lahar api yang sebelumnya mereka terobos. Hal ini membuat Xiaoyan mengatakan, memang pantas menjadi peninggalan kuno untuk berpikir bahwa itu sebenarnya telah membodohi banyak orang. Jika orang-orang mencapai ujung dari jalur api ini setelah melalui banyak kesulitan, kemungkinan mereka hanya akan menemukan dinding batu. Dan bukankah hal itu akan membuat banyak orang menjadi sangat marah, sehingga mereka mati di tempat? Kelompok dari Xiao Yixian hanya bisa tertawa setelah mendengarkan ucapan dari Xiaoyan. Dan Xiao Yixian juga langsung mengatakan, sepertinya mereka yang telah masuk di masa lalu tidak pernah menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Mungkin bukan karena segelnya yang kuat, tapi jebakan yang ada di tempat ini adalah sesuatu yang tidak pernah terduga. Oleh karena itu, kemungkinan beberapa orang yang tidak beruntung memang telah mati di jalur api ini. Xiaoyan hanya mengangguk, dan dia setuju dengan ucapan dari Xiao Yixian. Tatapan mata Xiaoyan kemudian menyapu tempat sekeliling. Dia pada akhirnya melihat sebuah alun-alun yang telah dipenuhi oleh beberapa sosok manusia. Hal itu membuat Xiaoyan berkata dengan nada yang cukup serius, ayo kita pergi. Tempat ini seharusnya benar-benar bisa menuju peninggalan kuno yang sebenarnya. Namun target kita saat ini adalah untuk mendapatkan buah bayi jiwa. Dan kita akan membiarkan banyak orang melakukan perebutan pada skill Dao kelas Tian. Kita akan membahas hal ini setelah kita berhasil mendapatkan buah bayi jiwa. Semua orang hanya bisa menganggukkan kepala mereka setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan. Berikutnya, tatapan mata Xiaoyan melihat pada Xian sambil mengatakan,
Begitu kita memasuki aula, masalah untuk menemukan buah bayu jiwa akan kuserahkan pada Xian. Dia adalah satu-satunya orang yang memiliki persepsi khusus dalam hal menemukan harta karun alam yang cukup langka dan akan jauh lebih cepat untuk menemukan lokasinya daripada kita melakukan secara acak. Xian hanya mengangguk. Dia tersenyum sambil mengatakan, "Beres. Masalah kecil itu serahkan saja padaku." Setelah Xiaoyan mendengarkan ucapan dari Xian, kelompoknya pun berjalan maju, yang kemudian melesat menuju alun-alun yang ada di depan sana. Kali ini memang cukup banyak orang telah berkumpul di alun-alun itu. Di antara mereka ada suku Pinik Iblis Surgawi, Lembah Sungai Es, dan juga yang lain-lain. Kemunculan tiba-tiba dari kelompok Xiaoyan ini juga menarik perhatian dari banyak orang yang ada di alun-alun, terutama Ping He Sunse. Sedikit mengernyitkan dahinya, dia tidak menyangka bahwa sebenarnya kelompok dari Xiaoyan juga akan menemukan misteri dari jalur api begitu cepat. Xiaoyan mengabaikan tatapan mata dari Ping He Sunse. Selanjutnya, mata dari Xiaoyan melihat pada tepi dari alun-alun ini. Di sana ada pintu batu yang besar yang telah dijaga oleh 10 sosok. Mata dari 10 sosok ini terlihat sangat kosong. Tubuh mereka berwarna perak. Melihat hal itu, Xiaoyan pun cukup terkejut kemudian bergumam, sebenarnya 10 sosok itu merupakan boneka setan bumi. Xiaoyan kemungkinan adalah orang yang paling akrab dengan boneka berwarna perak itu, karena dia pada saat itu juga telah menyempurnakan satu. Terlebih lagi, boneka setan bumi milik Xiaoyan kini telah berubah menjadi boneka setan langit. 10 sosok dari boneka setan bumi benar-benar telah menjaga pintu masuk dari peninggalan kuno ini. Dan berdasarkan penglihatan dari Xiaoyan, kekuatan dari 10 boneka setan bumi itu jelas berada di puncak dari kelas Daozong. Hal ini sudah bisa dianggap sebagai barisan yang cukup kuat. Namun itu masih sedikit kurang jika ingin menghentikan banyak ahli dari dataran tengah hanya dengan mengandalkan 10 boneka setan bumi saja. Xiaoyan kemudian berkata dengan lembut, sepertinya peninggalan kuno yang sebenarnya berada di balik pintu besar itu. Xiaoyan hanya mengangguk, tatapan matanya menyapu pada tempat sekeliling, yang kemudian dia berkata, "Benar, namun pintu itu telah tertutup rapat dan juga ada fluktuasi spasial yang samar di atasnya. Jelas seseorang tidak akan bisa menggunakan kekerasan untuk bisa membukanya. Dalam hal ini, metode untuk membukanya kemungkinan besar terletak pada 10 boneka setan bumi itu." Tuan Yao Tianguo hanya tertawa sambil mengatakan, "Pada saat ini, kita tidak perlu melakukan penyerangan. Biarkan saja orang-orang di depan sana yang mengurus hal itu." Xiaoyan menganggukkan kepalanya, dan dia setuju dengan ucapan dari Tuan Yao Tianguo. Kelompok dari Xiaoyan hanya ingin berdiri dan juga menyaksikan apa yang akan terjadi di alun-alun besar. Beberapa orang yang ada di alun-alun pun mulai melakukan percakapan pribadi. Pada akhirnya, salah seorang lelaki tua melangkah maju dari dalam kerumunan dan dia mengeluarkan aura yang cukup perkasa dari dalam tubuhnya. Karena orang tua ini merupakan elit Dosun bintang 1. Xiaoyan tidak mengenal siapa orang tua ini, dan Xiaoyan tidak terlalu memikirkan hal itu. Orang tua ini pun berjalan mendekati 10 boneka setan bumi dengan cukup gagahnya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, 10 boneka setan bumi pun langsung bergerak. Tangan dari boneka setan bumi kini telah terkepal. Cahaya perak telah melonjak dari dalam tubuh mereka, yang kemudian 10 boneka setan bumi kini telah bergerak untuk melakukan penyerangan terhadap lelaki tua tersebut. Melihat hal ini, orang tua itu hanya tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Hahaha, hanya beberapa boneka yang rusak. Kalian berniat untuk menghentikan diriku." Orang tua ini langsung mengayunkan tinjunya dan langsung mengenai boneka setan bumi. Hal itu membuat beberapa boneka langsung terlempar mundur. Melihat hal ini, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya karena orang tua itu memang tidak dirugikan ketika melakukan pertarungan dengan boneka setan bumi. Karena perbedaan kelas dari kelas Daozong dan juga kelas Daosun itu terlalu besar. Pada akhirnya, 10 boneka setan bumi benar-benar tidak mampu menghentikan orang tua tersebut. Tinjuan dari orang tua itu telah membuat 3 boneka setan bumi memiliki penyok di dadanya.
dengan kekalahan terus-menerus melawan Pak Tua itu, boneka setan bumi pun tiba-tiba saja menghentikan langkah mereka. Cahaya perak tiba-tiba saja melintas dalam tatapan mata dari boneka setan bumi, dan mereka kali ini juga langsung meraung secara serempak. Segera setelah itu, langkah kaki mereka bergerak secara teratur dan akhirnya membentuk sebuah formasi yang cukup aneh. Tiba-tiba saja banyak cahaya perak melonjak keluar di dalam tubuh mereka. Setelah itu, terhubung satu sama lain dan melingkar membentuk sebuah cincin. Tidak lama kemudian, cahaya perak itu pun melemah dan secara perlahan berubah menjadi cahaya keemasan. Xiaoyan yang melihat hal ini menjadi cukup terkejut. Yang tanpa sadar dia mengatakan, sebenarnya boneka ini benar-benar telah berevolusi. Xiaoyan bisa dengan jelas mengerti betapa sulitnya boneka setan bumi berevolusi menjadi boneka setan langit. Pada saat itu, boneka setan bumi milik Xiaoyan hanya bisa menyerap banyak petir sebelum akhirnya benar-benar melakukan evolusi. Namun, boneka setan bumi yang ada di tempat ini bisa melakukan evolusi hanya dalam waktu yang singkat. Xiaoyan segera tersenyum, kemudian dia bergumam dengan lirih. Sebenarnya ini merupakan efek dari formasi yang mereka ciptakan. Tidak heran, itu adalah sesuatu yang telah ditinggalkan oleh seorang elit Daozeng. Formasi aneh dari 10 boneka setan bumi ini sudah cukup untuk melawan Dosun bintang 2. Orang tua itu tidak akan beruntung. Sebuah boneka setan langit yang berwarna kuning keemasan tiba-tiba saja melesat dengan sangat cepat menuju lelaki tua. Hal ini membuat ekspresi raut wajah dari orang tua itu telah berubah menjadi cukup jelek. Dia mengepalkan tinju yang langsung dilapisi oleh cahaya keemasan dan kemudian diayunkan untuk bertabrakan dengan tinjuan dari boneka setan langit. Pada akhirnya, gelombang ledakan yang cukup menakutkan pun langsung tersebar. Boneka setan langit tampak masih biasa saja. Sementara orang tua kali ini langsung memuntahkan darah segar dan tubuhnya juga terlempar mundur cukup jauh. Setelah mengusir orang tua itu yang akan mendekati pintu masuk dari peninggalan kuno, tubuh dari boneka setan langit pun kembali mundur dan cahaya keemasan di tubuhnya kini telah menghilang. Hal itu berubah kembali menjadi boneka setan bumi untuk menjaga pintu masuk tersebut. Kejadian yang tidak terduga semacam ini membuat raut wajah dari banyak orang segera berubah dan dipenuhi dengan ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa boneka setan bumi yang sebenarnya berada di puncak dari kelas Daozong tiba-tiba saja berubah menjadi boneka setan langit dengan kekuatan yang setara ahli di tahap bintang 2 Daozun. Hal ini membuat banyak orang menjadi cukup ketakutan. Apalagi mereka tahu boneka semacam ini tidak ada bedanya seperti mesin pembunuh. Mereka tidak memiliki kelelahan sama sekali, dan bertarung dengan boneka hanya akan menghabiskan kekuatan di dalam tubuh seseorang untuk sesaat. Tempat ini telah berubah menjadi kesunyian, dan tidak ada satupun orang yang berani maju untuk terlibat pertarungan hidup dan mati melawan boneka. Xiaoyan hanya menyipitkan matanya, yang detik berikutnya dia terfokus pada 10 boneka setan bumi. Sebuah ekspresi yang cukup licik telah melintasi dalam tatapan mata Xiaoyan, karena sebelumnya Xiaoyan tidak tertarik dengan boneka berwarna perak. Namun ketika mereka membentuk sebuah formasi yang membuat kekuatan mereka melonjak setara dengan bintang 2 Dosun, maka Xiaoyan memiliki keinginan untuk memiliki 10 boneka setan bumi yang menjadi penjaga dari tempat ini. Selain itu, Xiaoyan berpikir bahwa dirinya saat ini telah memiliki boneka setan langit yang setara dengan bintang 3 Dosun. Jika ditambahkan dengan formasi yang dibentuk oleh 10 boneka setan bumi barusan, kemungkinan boneka setan langit milik Xiaoyan akan meningkat pesat dan kekuatannya setara dengan bintang 5 elit Daozun. Daya pikat seperti ini benar-benar menggiurkan bagi seorang Xiaoyan. Xiaoyan kemudian melirik pada Xiao Yixian sambil mengatakan, "Bantu aku untuk mengawasi yang lainnya." Xiaoyan pun menggunakan gerakan 3000 petir yang dalam sekejap saja. Dirinya telah muncul 100 kaki dari pintu batu, yang kemudian Xiaoyan pun berkata pada semua orang, "Karena tidak ada yang berani melakukan penyerangan, maka izinkan diriku menjadi orang pertama yang melakukan hal ini." Orang-orang yang memiliki permusuhan dengan Xiaoyan pun cukup terkejut dengan apa yang akan dilakukan oleh Xiaoyan, dan mereka
tidak tahu bagaimana caranya Xiaoyan melawan 10 boneka setan bumi. Sementara Feng Qing'er hanya bisa mengernyitkan dahinya sambil mengatakan, sebenarnya Xiaoyan telah berinisiatif untuk menunjukkan dirinya sendiri. Aku cukup yakin bahwa dirinya memiliki sebuah rencana. Pemuda berambut putih yang ada di samping Feng Qing'er melihat pada Xiaoyan. Kemudian dia secara perlahan berjalan maju sambil mengatakan, hanya dengan kekuatan bintang 1 dosun milikmu, kau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan tetua pertama dari sekte Suantana sebelumnya. Dan kupikir kau harus melupakan hal ini. Kebetulan aku juga cukup tertarik dengan boneka tersebut. Jika diriku membawa pulang mereka untuk dijadikan penjaga pintu, tampaknya hal itu cukup bagus. Mendengar ucapan dari pemuda tersebut, Xiaoyan hanya mengernyitkan dahinya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, boneka ini bukanlah sesuatu yang bisa kau tangani. Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Xiaoyan pun melesat untuk mendekati boneka setan bumi. Sementara pemuda berambut putih ketika melihat pergerakan dari Xiaoyan, tubuhnya juga langsung menyerbu dan mengikuti di belakang Xiaoyan. Dirinya kali ini telah meluncurkan sebuah serangan yang diarahkan pada punggung Xiaoyan. Merasakan adanya serangan secara diam-diam dari arah belakangnya, Xiaoyan pun dengan cepat menghindar. Detik berikutnya dia mengeluarkan kekuatan spiritual yang luas dan juga perkasa yang langsung melesat ke segala arah. Hal itu pun bergegas menuju boneka setan bumi yang telah memancarkan cahaya perak. Xiaoyan memiliki keinginan untuk bisa mengendalikan 10 boneka setan bumi yang ada di tempat ini. Dan dia yakin selama jejak spiritual yang ada di dalam tubuh dari boneka setan bumi dihilangkan dan diganti dengan jejak spiritual milik Xiaoyan, maka 10 boneka setan bumi itu akan bisa dikendalikan dengan mudah. Pria muda berambut putih ketika merasakan kekuatan spiritual dari Xiaoyan menyebar, dirinya kali ini berkata, bocah ini benar-benar berniat untuk mengendalikan 10 boneka itu. Dikarenakan pria berambut putih tidak memiliki metode seperti Xiaoyan dan dia juga tidak mungkin memiliki boneka setan bumi ini. Hal itu membuat dirinya langsung mengayunkan tinju dengan keras untuk menghantam salah satu tubuh dari boneka setan bumi. Karena dia berpikir, jika dirinya tidak bisa mendapatkan boneka ini, maka yang harus dilakukan adalah menghancurkannya. Pada akhirnya, boom! Tinjunya pun mendarat di tubuh salah satu dari boneka setan bumi yang dalam sekejap saja membuat dada dari boneka tersebut memiliki banyak garis retakan. Namun selanjutnya, senyuman di raut wajah dari pria berambut putih langsung menghilang karena dia bisa melihat retakan-retakan tersebut dengan cepat pulih seperti sebelumnya ketika ada cahaya perak yang keluar dari dalam tubuhnya. Hal ini membuat pria berambut putih segera berteriak, aku tidak percaya bahwa diriku tidak bisa menghancurkan boneka ini. Baru saja dia akan melakukan pergerakan, tiba-tiba saja cahaya keemasan melesat ke arahnya dan beradu pukulan dengan pria berambut putih itu. Hal ini membuat tubuh dari si pria kemudian terlempar dan tatapan matanya sekarang telah dikejutkan dengan sosok boneka berwarna emas dan tampaknya lebih kuat dari boneka setan langit sebelumnya. Hal ini membuat pria berambut putih pun mengatakan, sebenarnya Xiaoyan juga memiliki boneka seperti itu. Tidak heran jika dirinya memiliki keyakinan untuk mendapatkan boneka penjaga di tempat ini. Xiaoyan yang sudah berhasil menaklukkan 10 boneka setan bumi, dia secara perlahan membuka matanya dan memberikan isyarat pada 10 boneka setan bumi yang langsung bergegas untuk masuk ke dalam cincin penyimpanan milik Xiaoyan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dengan mampu menaklukkan 10 boneka setan bumi yang ada di tempat ini, Xiaoyan pun memiliki total 11 boneka setan. Jika ditambahkan dengan boneka setan langit miliknya, seperti apakah kekuatan tempur dari Xiaoyan di masa depan nanti? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.